Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Sali Al-Aitam, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Sistem Kerja dan Ergonomi dengan dosen pengampu Bapak Wawan Setiawan MT dan Bapak Bakti Alpihuda. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan ergonomi di industri pulp dan kertas. Topik yang akan kami bahas dalam video ini yang pertama yaitu gambaran industri pulp dan kertas. Yang kedua yaitu penerapan ergonomi di industri pulp dan kertas. Baik, selanjutnya mengenai ergonomi. Ergonomi merupakan penerapan ilmu biologi manusia sejalan dengan ilmu rekayasa untuk mencapai penyesuaian bersama antara pekerjaan dan manusia secara optimum, dengan tujuan agar bermanfaat demi efisien dan kesejahteraan. Ergonomi juga sangat berkaitan erat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Peralatan yang digunakan oleh manusia khususnya untuk peralatan impor. Pekerja dalam keadaan tetap sehat dalam bekerja dan pekerja berproduktivitas kerja. Ergonomi dalam suatu tempat kerja terdiri dari 3 aspek yang saling berhubungan, yaitu mesin, manusia, dan lingkungan kerja. Ergonomi itu terdiri bertujuan agar tercapainya efisien dan kesejahteraan kerja yang berkaitan erat dengan produktivitas dan kepuasan kerja. Oleh sebab itu, ergonomi perlu ditetapkan di setiap tempat kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi optimum bagi pekerja, di antaranya yaitu mengurangi beban kerja, memperbaiki sikap kerja, dan menempatkan pekerjaan pada pekerjaan yang sesuai. Prinsip dasar dari ergonomi yaitu dapat meningkatkan kenyamanan pekerja secara signifikan, kesejahteraan, dan keselamatan dan produktivitas. Yang selanjutnya mengenai gambaran industri pulp dan kertas merupakan industri yang mengubah bahan baku selulosa atau disebut dengan terdapat dalam tumbuhan berupa serat menjadi pulp, kertas, dan kardus. Nah, untuk jenis-jenis selulosa yang dapat digunakan antara lain selulosa untuk pembuatan kertas A1, selulosa yang disebut dengan hemiselulosa B2, selulosa menjadi pengotor Y3. Nah, untuk sifat penting pada selulosa yang penting untuk pembuatan kertas antara lain gugus aktif alkohol atau disebut dengan dapat mengalami oksidasi, derajat polimerisasi atau disebut dengan serat menjadi panjang. Makin panjang serat, kertas semakin kuat dan tahan terhadap degradasi atau panas kimia dan biologi. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi pulp dan kertas yaitu tangki pencampur, pulper, mesin kertas, cleaner, alat permunian dalam bentuk disk, mesin pengepres, mesin pencetak, mesin pengering, kalender stak, mesin pemotong, serat, dan air. Baik, selanjutnya yaitu penerapan ergonomi di industri pulp dan kertas. Ergonomi industri pulp dan kertas dapat diterapkan di beberapa hal dalam pekerjaan yang dilakukan di industri pulp dan kertas, antara lain yaitu 1. Di tempat kerja. Usahakan pekerjaan tidak berdiri terus-menerus sepanjang bekerja, harus diselingi dengan duduk. Yang kedua yaitu jarak jangkauan antara pekerjaan dengan mesin yang dioperasikan harus sesuai dengan posisi pekerjaan. Yang ketiga, pencahayaan yang cukup di tempat kerja. Yang keempat, berikan sarana yang sesuai dengan kondisi tubuh pekerjaan. Terus ada lagi desain tempat duduk. Yang pertama yaitu usahakan letak tempat duduk sesuai dengan kondisi tubuh pekerja. Yang kedua, berikan pengetahuan pada pekerjaan mengenai sikap duduk yang baik dan benar. Yang ketiga, memfasilitasi tempat duduk yang ergonomis sesuai dengan kondisi tubuh pekerja. Baik, selanjutnya ada tempat kerja berdiri. Yang pertama yaitu menyediakan kursi untuk istirahat pekerja saat merasa lelah berdiri. Yang kedua yaitu tersedianya alas kaki yang sesuai dengan tempat di mana ia bekerja. Yang ketiga yaitu pekerjaan mempertahankan lengan dan siku dengan beban bahu. Yang keempat yaitu tinggi mesin atau peralatan yang dijangkau atau dioperasikan oleh pekerja harus sesuai dengan posisi tubuh pekerja. Terus ada lagi yaitu peralatan yang menggunakan tangan. Penerapan ergonomi di industri pulp dan kertas pada peralatan yang menggunakan tangan dapat dilakukan
menggunakan peralatan dengan tombol, pengungkit, setir, dan lain-lain. Pengungkit dan setir dilakukan dengan kondisi tubuh pekerja sehingga pekerja nyaman dengan menggunakannya. Yang kelima yaitu ada pekerjaan dengan tenaga fisik berat. Yang pertama itu pekerjaan yang berat disesuaikan dengan kapasitas pekerjaan. Yang kedua itu pengaturan waktu istirahat yang tepat untuk pekerjaan dan pekerjaan yang berat. Yang ketiga yaitu ada pengaturan beban berat, frekuensi, jarak, dan waktu melakukan pekerjaan berat tersebut oleh pekerja. Gambar-gambar berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan dalam industri pulp dan kertas yang akan kami nilai ergonominya menurut penilaian OWAS. Metode OWAS atau Opaco Work Analysis System merupakan salah satu metode ergonomi untuk mengevaluasi postural stres pada pekerja yang dapat mengakibatkan gangguan pada muskuloskeletal. Nah, sekarang ada penilaian menurut OWAS yaitu GB gambar 1, gambar 2, itu GB itu gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, penilaian gambar yang di atas, bagian tubuh yang pertama, yang gambar pertama itu bagian belakang bungkuk ke depan, skornya 2. Yang kedua lengan, kedua tangan di bawah bahu, skornya 1. Yang ketiga ada kaki, pergerakannya duduk, skornya 1. Yang keempat beban, pergerakannya kurang dari 10 kg, skornya 1. Kategori OWAS skornya 2. Kategori menurut OWAS dari sikap kerja seperti yang terlihat pada gambar 1 adalah kategori 2 yang artinya berbahaya pada sistem muskuloskeletal atau memberi pengaruh ketegangan yang signifikan sehingga perlu adanya perbaikan dan perubahan posisi supaya tidak mempengaruhi bagian-bagian tubuh yang lainnya. Untuk penilaian gambar nomor 2, bagian belakang tubuh dalam keadaan lurus dengan skor 1. Kedua tangan berada pada atau di atas bahu dengan skor 3. Kondisi kaki sedang berjalan atau bergerak dengan penilaian 7. Beban yang sedang dilakukan oleh gambar 2 kemungkinan berada di berat dengan beban kurang dari 10 kg, berarti skor 1. Beban yang diangkut oleh penilaian gambar 2 kemungkinan berada di bawah beban 10 kg, berarti skor OWAS 1. Penilaian gambar 2 berada pada kategori 1 OWAS yang berarti tidak perlu perbaikan dan tidak ada masalah pada sistem muskuloskeletal. Pada penilaian gambar 3, bagian belakang tubuh dalam keadaan lurus skor 1. Kedua tangan berada atau di atas bahu dengan skor 3. Keadaan kaki sedang berjalan atau bergerak dengan skor 7. Beban yang diangkut pada penilaian gambar 3 lebih dari 20 kg yang berarti skor 3. Penilaian gambar 3 berada pada kategori 2 OWAS yang berarti berbahaya bagi sistem muskuloskeletal dan memberi pengaruh ketegangan yang signifikan dan perlu adanya perbaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu penilaian gambar 4 dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu bagian tubuh, yang kedua yaitu pergerakan, yang ketiga yaitu skor. Pada yang pertama yaitu bagian belakang dengan pergerakan membungkuk ke depan dengan skor 2. Untuk yang kedua yaitu lengan dengan pergerakan kedua tangan di atas dengan skor 3. Untuk yang ketiga yaitu kaki dengan pergerakan bergerak atau berjalan dengan skor 7. Untuk yang keempat yaitu beban dengan pergerakan 20 kg dengan skor 3. Untuk yang terakhir yaitu kategori OWAS dengan skor 4. Menurut OWAS, dari sikap kerja pada gambar yang keempat yang artinya berbahaya pada sistem muskuloskeletal menyebabkan resiko yang jelas dan perlu perbaikan secara berlangsung. Bagian terakhir dari pembahasan adalah kesimpulan.
Ergonomi berkaitan erat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Peralatan yang digunakan oleh manusia, khususnya barang-barang impor, pekerja dalam keadaan tetap sehat dalam bekerja, sehingga pekerja dapat produktif dalam melakukan aktivitas kerjanya. Salah satu tempat kerja yang memerlukan adanya penerapan ergonomi di tempatnya adalah industri pulp dan kertas. Industri pulp dan kertas merupakan industri yang bahan bakunya terdiri dari selulosa atau bagian dalam yang terdapat pada tumbuhan. Menjadi pulp, kertas, dan kardus, penerapan ergonomi di dalamnya harus diterapkan. Hal ini berkaitan dengan peralatan, kemudian penggunaan fisik manusia yang berat. Penerapan ergonomi tersebut disesuaikan dengan kondisi tubuh pekerja itu sendiri, di mana manusia akan merasakan nyaman dalam bekerja serta bekerja secara produktif tanpa merasakan sakit ataupun cedera yang berlebih. Sekian penjelasan yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga kita sebagai mahasiswa selalu diberikan semangat dalam belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.